Diduga akibat sopir lelah dan mengantuk, mobil minibus tabrak sepeda motor di Pangandaran, Jawa Barat. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah truk menabrak truk tronton yang akan masuk. Kurang lebih sudah 1,5 jam berlalu pasca kecelakaan yang terjadi pada pukul. Kecelakaan yang berhasil tertangkap mata kamera ini menunjukkan kepada kita bahwa selain tidak menaati aturan lalu lintas, ego dan rasa tidak sabar untuk terus melaju dalam berkendara ikut menyumbang angka kecelakaan. Di tengah pandemi COVID-19, ada fenomena yang tidak kalah membahayakan yang dapat mengambil banyak korban jiwa di Indonesia. Fenomena ini adalah kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Setiap tahun hampir 1,3 juta orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan kematian lebih dari 3.000 orang. Cedera akibat kecelakaan lalu lintas ini merupakan salah satu dari 3 penyebab utama kematian yang korban kecelakaannya mayoritas terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun. Angka kecelakaan lalu lintas sepertinya hanya sebatas data yang tak pernah membuat jera. Menurut data kepolisian, di Indonesia rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan jalan. Kecelakaan di jalan dapat terjadi oleh beberapa faktor, yaitu faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan. 61% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia yang berhubungan dengan kemampuan serta karakter si pengemudi. Sedangkan 9% disebabkan karena faktor kelayakan dari kondisi kendaraan dan 30% disebabkan oleh faktor lingkungan. Melihat terus meningkatnya kejadian kecelakaan dan tingginya angka cedera dan kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia, maka penting sekali untuk melakukan keselamatan berlalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 2, keselamatan berkendara merupakan program nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Tujuan dari adanya program tersebut untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan agar lebih taat hukum, taat peraturan, menerapkan etika berkendara, dan memiliki empati sesama pengguna jalan. Terdapat beberapa tata cara berlalu lintas yang perlu kita ketahui, yaitu 1. Sebagai pengendara, kita wajib membawa kelengkapan surat-surat seperti STNK dan surat izin mengemudi sesuai dengan kendaraan yang digunakan. 2. Seorang pengendara motor harus menggunakan atribut standar keselamatan yang terdiri dari helm dengan standar SNI, jaket, sarung tangan, sepatu, celana panjang, dan juga memakai masker. 3. Kita juga harus memperhatikan kelengkapan kendaraan kita. Kita dapat memeriksa keadaan kaca spion, lampu, klakson, ban, hingga volume bahan bakar. Selain itu, dalam berkendara di jalan harus dalam kecepatan yang wajar dan konsentrasi. 5. Jangan lupa untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan apabila Anda sebagai pengemudi kendaraan mobil untuk gunakan sabuk pengaman. Upaya taat berlalu lintas sejak dini dapat dilakukan dengan memulai pada diri sendiri menjadi pengendara yang hebat, yaitu H. Hindari berkendara saat kondisi tubuh tidak sehat, ngantuk, dan kelelahan. Saat akan berkendara, pastikan tubuh dalam keadaan yang sehat, memiliki stamina yang baik, dan telah beristirahat yang cukup. E. Enyahkan asap rokok dan alkohol terutama jika akan berkendara. Tidak mengkonsumsi alkohol, obat-obatan, dan merokok agar tidak mengganggu konsentrasi Anda saat berkendara. B. Beri pertolongan segera bila terjadi kecelakaan. A. Ayo, beristirahat jika mengantuk atau kelelahan saat mengemudi. Jangan paksakan diri Anda untuk terus mengemudi dalam keadaan mengantuk, karena akan mengurangi kewaspadaan dalam berkendara. T. Tetapi ingat, penumpang mempunyai risiko yang sama akibat kecelakaan dengan pengendara. Untuk itu, bukan hanya pengemudi saja yang harus taat memakai atribut keselamatan, penumpang pun perlu. Sebagai pengguna jalan yang baik, kita juga harus selalu sigap dalam membantu jika terjadi kecelakaan. Berikut tips pertolongan pertama bila menemui kecelakaan lalu lintas di sekitar kita. 1. Telepon nomor darurat 119 atau nomor polisi atau rumah sakit terdekat. Kemudian, amankan diri Anda dan korban. 2. Periksa kondisi korban, apakah bernafas, atau sadar, atau tidak sadar, atau meninggal. 3. Amati kondisi korban, bila korban dalam keadaan terjepit, segera lepaskan dari posisi tersebut. Bila kesulitan bernafas, pastikan saluran nafas korban tidak tersumbat, yaitu buka saluran nafas korban dengan cara menengadahkan kepala korban dengan mengangkat dagu korban. Kemudian, bila nafasnya berhenti, segera berikan bantuan hidup dasar atau jika tidak respon, berikan
RJP atau CPR selama 2 menit dan tunggu hingga tim medis datang. Jika korban mengalami patah leher, jepit kepalanya menggunakan 2 lengan bawah agar posisi kepala tegak lurus dan lakukan sampai bantuan datang. Apabila terjadi patah bagian lengan atau tungkai, segera berikan pertolongan dengan cara membuat tungkai atau lengan agar tidak bergeser. Jika terjadi pendarahan, lakukan penekanan pada luka dengan menggunakan kain, baju, atau semacamnya. Apabila terjadi pendarahan pada kepala, pastikan posisi korban terlentang dan helm dilepas. Pastikan pasien sadar hingga bantuan tiba. 4. Amankan barang bukti dan berikan kepada pihak kepolisian yang berwenang. Dengan kita telah paham tata cara berkendara yang baik dan benar dan bagaimana tindakan pertolongan ketika terjadi kecelakaan, kita harus selalu terus jaga keselamatan berlalu lintas dengan menjadi pengemudi yang hebat. 2-3 Pak Guru umumkan, 1-1 kepala dipangkas. Kelompok 2 turut mengingatkan, aman di jalan, hebat berlalu lintas. Aman di jalan, hebat berlalu lintas. Aman di jalan, hebat berlalu lintas. Aman di jalan, hebat berlalu lintas.